Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aryani, Efrasia Yasinta Bunga, Dian Ramadhani, Revita Junior, Muhammad Wahyu Mahendra, dan Muhammad Tulus Nuryanto akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai analisis kebijakan pemerintah dalam penentuan kompensasi, khususnya upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kota atau UMK. Nah, di sini saya Revita Junior ingin menjelaskan mengenai kebijakan Gubernur Kalimantan Timur nomor 561 garis miring K.609 garis miring 2019 tentang penetapan upah minimum Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Pasir, dan Kabupaten Berau tahun 2020. Memutuskan sebagai berikut. Daerah Kota Balikpapan mempunyai besaran UMK Rp3.069.315,66, Kota Bontang Rp3.182.706, Kota Kutai Timur Rp3.140.098, Kota Pasir Rp3.025.172, Kota Berau Rp3.386.593,23%. Di slide kedua atau nomor 2, bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut. Yang ketiga, dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, maka dapat mengajukan penangguhan upah minimum kabupaten atau kota kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 22 Desember 2019 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, maka pengusaha bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja. Yang kedua, dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha wajib membayar upah pekerja paling kurang sebesar upah minimum kabupaten atau kota sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020. Yang ketiga, dalam hal permohonan penangguhan disetujui pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan UMK tahun 2020 yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kalimantan Timur. Di slide ketiga nomor 4, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan upah minimum kabupaten atau kota tahun 2020 dan penangguhan UMK 2020 dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan Bupati sesuai kewenangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Tulus Nuryanto. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tulus Nuryanto, NIM 142.19.062. Setelah kita mengetahui tentang keputusan dan kebijakan dari surat gubernur, maka atas kebijakan kenaikan UMK tahun 2020, seluruh pimpinan perusahaan yang ada di Balikpapan diharapkan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan, yakni 1. Melaksanakan pembayaran upah minimum Kota Balikpapan kepada pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun sebesar Rp3.069.315,66. Hal ini sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Timur pada nomor SK 561-K.609-2019 tertanggal 8 November 2020. Upah minimum kota adalah upah minimum yang berlaku di Kota Balikpapan. Dan apabila komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan
tetap sebagaimana ketentuan pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketiga, perusahaan atau pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum kota atau UMK dilarang menurunkan atau mengurangi upah yang telah diberikan. 4. UMK Kota Balikpapan tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp3.069.315 atau naik sekitar 8,51% dari UMK Balikpapan tahun 2019 sebesar Rp2.828.601. Selanjutnya yang nomor 4, dengan telah dilaksanakan upah minimum tersebut, maka pembayaran iuran BPJS agar disesuaikan dengan upah yang baru. 5. Perusahaan atau pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum. Dan bila perusahaan melanggar, dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun penjara. Dan atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta. Hal ini sebagaimana ketentuan pada pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang keenam, melaporkan pelaksanaan UMK Balikpapan tahun 2020 pada perusahaan masing-masing ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan selambat-lambatnya tanggal 7 Februari tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrasia Yasinta Bunga, NIM 142191042. Di sini saya mau menjelaskan tentang kebijakan Wali Kota Balikpapan mengenai UMK Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. UMK tidak mengalami kenaikan dikarenakan banyak perusahaan yang terdampak COVID, seperti ada yang bertahan, ada yang tutup, hingga ada dirumahkan karyawan. Selanjutnya tentang kebijakan Gubernur Kalimantan Timur nomor 561/K.583/2019 tentang penetapan upah minimum provinsi atau UMP Kalimantan Timur tahun 2020. Yang pertama, upah minimum provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 sebesar Rp2.988.378,72 per bulan. Yang kedua, bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum sebagai dimaksud dalam diktum ke-1, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut. Yang ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Arahan yang disampaikan oleh pemerintah pusat, kenaikan standar upah daerah dilaksanakan menyesuaikan dengan tingkat inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Mahendra. Saya akan melanjutkan presentasinya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi nasional berada pada angka 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional BDB sebesar 5,12%. Setelah diformulasikan antara tingkat inflasi dengan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional, ditetapkan tingkat kenaikan standar upah di daerah mencapai pada angka 8,51%. Perhitungan besaran UMP mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya upah minimum tahun berjalan, inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto, kebutuhan hidup layak KHL, pekerja juga menjadi pertimbangan penetapan UMP. UMP yang menjadi hak pekerja terdiri dari upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Terima kasih. Kemudian untuk kebijakan keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 561/K.564/2020 tanggal 31 Oktober 2020 bahwa upah minimum provinsi Kalimantan Timur 2021
Upah minimum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebesar Rp2.981.378,72. Itu per bulan. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum provinsi, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani 142-19-030. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur dan tingkat gaji. Yang pertama, kondisi pasar tenaga kerja. Tingkat gaji atau upah dapat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, peraturan pemerintah. Aturan yang ada di Indonesia tentang pengupahan dan kesejahteraan pekerja diatur dalam Pasal 88 sampai dengan 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan lainnya yang harus diikuti antara lain adalah peraturan tentang upah minimum atau UM yang secara berskala direvisi oleh pemerintah termasuk provinsi dan kota atau kabupaten. Yang ketiga, kesepakatan kerja. Keberadaan pekerja memungkinkan adanya perundingan antara pekerja dan pihak manajemen, baik tentang jenis, struktur maupun upah yang diberikan. Yang keempat, sikap manajemen. Di sini saya akan melanjutkan berikutnya. Yang keempat, sikap manajemen. Keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan semangat kerja, menarik pekerja-pekerja yang berkualitas tinggi, mengurangi perputaran tenaga kerja juga mempengaruhi upah atau gaji. Struktur upah juga cenderung bervariasi antar perusahaan, bergantung pada tingkat kepentingan relatif jabatan-jabatan tertentu bagi sebuah perusahaan. Contohnya, seperti seorang teller lebih penting di sebuah bank daripada di rumah sakit. Yang kelima, kemampuan membayar. Gaji atau upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja merupakan salah satu bagian dari biaya produksi yang harus dihitung oleh setiap perusahaan. Oleh karena itu, struktur dan tingkat gaji di suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan tersebut agar tidak mengalami kerugian. Dan yang keenam, biaya hidup. Pemberian gaji atau upah harus melihat komponen biaya hidup di suatu wilayah. Misalkan, tingkat upah di kota-kota besar memiliki biaya hidup yang tinggi dan sebaliknya, biaya hidup di desa memiliki biaya hidup yang relatif lebih rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi jabatan dan tujuan. Evaluasi jabatan merupakan suatu praktek yang berusaha memberikan tingkat objektivitas dalam mengukur nilai perbandingan dari jabatan-jabatan dalam suatu organisasi dan di antara organisasi-organisasi yang sama. Akan tetapi, evaluasi jabatan tidak benar-benar memberikan harga jabatan. Evaluasi jabatan diharapkan dapat menunjukkan bahwa dibandingkan dengan jabatan yang lain, suatu jabatan memiliki nilai perbandingan tertentu. Dari pengertian tersebut, maka terlihat yang dimaksud dengan evaluasi jabatan adalah penilaian relatif atau harga dari suatu jabatan guna menyusun tingkat di dalam penentuan upah. Lalu, kebijakan pemerintah dalam penentuan kompensasi, khususnya UMK dan UMP, dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung atau direct compensation adalah upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Kompensasi langsung ini disebut juga sebagai upah dasar, yaitu upah atau gaji tetap yang diterima seseorang pekerja dalam bentuk upah bulanan, salary, atau upah mingguan, ataupun upah jam. Secara umum, kompensasi langsung terdiri dari beberapa jenis, yaitu gaji, insentif, dan juga bonus. Lalu kompensasi tidak langsung, indirect compensation, merupakan pemberian keuntungan bagi pekerja di luar gaji atau upah tetap. Kompensasi ini bisa berupa uang ataupun barang, dapat berupa cuti, tunjangan asuransi, serta fasilitas seperti kendaraan operasional, rumah, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan atau menyimak presentasi dari kelompok kami. Bila ingin ditanyakan, dilanjutkan di WA ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.